Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Selamat pagi, 5 menit bersama dengan firman, doa dan harapan saya di pagi hari ini. Kekuatan firman tetap menyertai kita. Jangan katakan bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Karena firman Allah sudah berkata, kalau engkau percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan di pagi ini. Sebelum kita mulai firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketaatan yang daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dari firman Allah 1 Petrus 1 ayat 13-14. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Allah temanya adalah ketaatan orang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang taat dan percaya kepada Kristus yang pertama pasti hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Dari hidupnya penuh penyerahan kepada Tuhan, akan selalu berkomitmen dalam hidupnya untuk selalu menyerahkan apapun dalam seluruh kehidupannya, aktivitasnya. Dia adalah orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan karena dia telah mengikatkan dirinya kepada Tuhan dan kepada ketaatan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang selalu dibuatnya menjadi pengontrol, pengendali kehidupannya. Jadi kita butuh meniru orang-orang yang taat, atau bagaimana para murid-murid, pilihlah kamu taat kepada manusia apa taat kepada Tuhan. Tapi kami akan lebih taat kepada Tuhan, dan mereka menyerahkan kehidupan mereka sekalipun mereka mengalami aniaya, tetapi mereka tetap bertekun, tetap taat kepada Allah dalam menjalankan firman Allah. Lalu orang yang taat kepada Kristus yang kedua adalah pasti hidup dalam ketekunan. Tekun berdoa, tekun bersaksi, tekun membaca firman Allah, tekun melayani, dan pelayanan kepada Tuhan itu dibuat menjadi nomor satu dalam kehidupannya. Artinya bahwa betul-betul dia menyerahkan, setelah dia menyerahkan, betul-betul dia menghidupi apa yang diserahkan kepada Tuhan. Tekun menantikan jawaban Tuhan ketika berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Tekun menanti dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang taat itu senantiasa memang tidak semudah membalik telapak tangan memang. Tetapi saya mau katakan bahwa ketaatan itu harus menjadi bagian orang-orang percaya, supaya kita tidak menuruti hawa nafsu kedagingan kita, supaya kita tidak mengikuti keangkuhan hidup kita, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging kita yang ketika tinggal dalam kebodohan kita nggak pernah bertekun seperti itu, dan kita mungkin taat sekedar taat. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ketika orang-orang percaya taat kepada Kristus, dia harus melakukan 3 hal ini. Yang ketiga dikatakan pasti hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Tidak ada orang yang taat tidak setia kepada Allah. Jadi kalau dalam hidup ini pernah saya mengatakan bahwa kita kalau menjadikan hidup ini menjadikan dua Tuhan dalam hidup kita akan loyal kepada yang satu, taat kepada yang satu, membenci yang lain. Dan itu sebabnya firman Allah katakan kita harus taat kepada Allah dan dalam kesetiaan, sekalipun mungkin dalam penderitaan seperti yang dialami para murid-murid dahulu, dan mereka tetap setia kepada Allah dalam
kehidupan mereka, dan mereka tidak pernah bergeming dari iman mereka kepada Tuhan, karena mereka sadar walaupun mereka menderita bahwa Tuhan bukan berarti Tuhan membenci mereka. Tuhan hanya melatih iman mereka. Tuhan hanya melatih otot-otot iman mereka. Tuhan akan melatih pendirian, keteguhan hati mereka, keteguhan iman mereka kepada Tuhan. Jadi orang yang setia kepada Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, hidup dalam ketekunan, dan hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Dan bukan hanya sekedar taat, tetapi betul-betul ketaatan itu berisi sesuatu yang bermakna, di mana Allah menjadi number one dalam kehidupan kita dalam segala hal. Ketaatan menjadi nomor satu, sebagaimana kemarin pagi saya katakan bahwa dalam ibadah, ketaatan itu adalah kunci meraih segala sesuatu kebaikan yang daripada Allah. Biarkan kita hidup dalam ketaatan untuk meniru orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Mereka menikmati segala kebaikan dan kepuasan daripada Allah. Dan saya percaya kita yang hidup dalam ketaatan selalu ada jalan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, dan kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami hidup dalam ketaatan kepada Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Damai daripada Tuhan menyertai kita, dan kiranya Dia terus memberi kekuatan, apinya, api Tuhan menyertai kehidupan kita. Mantap, mantap.